Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Syafira Hairani dengan NIM 204230204 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Susan Sasmilawati dengan NIM 204230183. Kami dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PGMI. Di sini kami akan memenuhi tugas ujian akhir semester Al-Quran Hadis dengan judul hadis tentang orang munafik dan amal saleh. Baik, saya akan menjelaskan tentang hadis orang munafik. Yang pertama, hadisnya yaitu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiki salasu isa hadasa kasaba wa iza wa ada akhlafa wa iza utuminah kahana, yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3, yaitu yang pertama, apabila ia berkata ia berbohong, apabila ia berjanji ia mengingkari, dan bila dipercaya ia berkhianat. Orang munafik adalah seorang yang menunjukkan keimanan secara lahiriah, tapi di dalam hatinya tidak benar-benar beriman. Munafik berasal dari kata nifak, yang berarti pura-pura atau menutupi sesuatu. Dalam Islam, sifat munafik sangat dikecam karena bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keikhlasan. Isi kandungan hadis orang-orang munafik. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah yang merupakan sahabat Nabi, dapat diketahui tentang sifat munafik yang menjadi sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang munafik seringkali menutup-nutupi kebenaran yang ada dalam hatinya, serta apa yang dikatakan tidak selaras dengan apa yang ada di dalam hati. Karena hal ini pula, sebagai orang muslim harus selalu berhati-hati dengan orang-orang munafik, karena perkataannya senantiasa diliputi dengan kebohongan. Untuk kewaspadaan inilah Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri orang munafik, yaitu ada 3. Yang pertama, ketika berbicara selalu berdusta. Yang kedua, ketika berjanji ia selalu mengingkari. Yang ketiga, serta ketika dipercaya untuk mengemban amanat ia berkhianat. Itu adalah hadis orang-orang munafik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Susan Sasmilawati. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang hadis amal soleh. Di sini saya juga akan membacakan tentang lapas dari amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza mata ibnu adam in qata'a amalahu ila min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yantaf'u bihi au waladin sholatin yadda'ulahu. Hadis ini merupakan salah satu hadis Nabi yang pahalanya yang tidak pernah terputus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan isi kandungan dari hadis tentang amal soleh. Di kehidupan dunia ini tidak ada yang abadi. Sesuatu saat manusia pasti akan meninggal dunia. Harta benda yang selama ini dicari dan dimiliki akan ditinggal semuanya. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Bekal yang dapat kita bawa mati adalah amal soleh. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa beramal soleh. Tidak ada sesuatu yang bisa datang dengan sendirinya, ya kecuali kita berusaha untuk mendapatkannya. Amal soleh yang pahalanya tidak terputus mengalir meskipun seseorang sudah meninggal dunia. Ada 3 hal. 3 hal tersebut adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Seperti contohnya pada kehidupan, dengan kita berbuat baik kepada orang dan mempunyai niat baik
walaupun kita tidak mengerjakannya, tapi kita sudah ada niat baik di dalam hati, itu bakal seperti kita mengajarkan anak ngaji, itu bakal ilmunya terus menerus mengalir sampai kita tidak ada di dunia ini lagi. Dan sebelum kami menutup, dari hasil yang kami jelaskan tadi tentang hadis orang-orang munafik dan hadis tentang amal soleh, adapun kesimpulan dari pembahasan ini yaitu tentang hadis ini. Hadis tentang orang-orang munafik dan amal soleh memberikan panduan penting dalam kehidupan memahami karakteristik orang munafik dan pentingnya melakukan amal soleh dalam kehidupan seorang muslim. Hadis tentang amal soleh menekankan bahwa amal soleh merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Amal soleh yang didefinisikan sebagai segala perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain dan sesuai dengan ajaran Islam. Baik, itulah penyampaian dari kami berdua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gitu.